Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada detik ini masih berkenan melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semuanya. Kita masih bisa menghirup udara segar, masih diberi kehidupan, dan alhamdulillah kita bisa menggunakan kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah kepada kita ini untuk beribadah kepadanya. Siang hari ini kita bersama-sama menunaikan ibadah salat Jumat di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kiranya dapat memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang bertakwa. Sebab salah satu ciri orang yang bertakwa adalah orang yang menegakkan salat. Selaku khatib dari mimbar ini saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada jamaah seluruhnya, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yakni berusaha menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Hanya dengan bertakwa itulah kita akan memperoleh kebahagiaan dan kemenangan di dunia ini dan di akhirat nanti. Jamaah Jumat yang berbahagia rahmatullah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai seorang yang beragama Islam, seorang muslim. Islam merupakan agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Sungguhnya agama di sisi Allah itu adalah al-Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam maka akan ditolak dan di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi. Islam sebagai nama agama dan juga penyebutan orang yang beragama Islam sebagai muslim itu ditentukan sendiri oleh Allah, dipilih sendiri oleh Allah. Kalau tadi mengenai Islam sebagai agama sudah kita sebutkan ayatnya yang terkait dengan sebutan muslim, itu pun juga diberikan oleh Allah. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Dialah yang menamakan kalian dengan sebutan muslimin, orang-orang Islam sejak dulu sampai dengan sekarang ini. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Islam itu kalau dari sisi kebahasaan bisa bermakna
selamat, damai, dan juga sejahtera. Dengan demikian maka kalau kita memeluk agama Islam, itu kita bisa berharap akan mendapatkan keselamatan, akan mendapatkan kedamaian, akan mendapatkan kesejahteraan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Kita akan mendapatkan kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, tidak hanya secara individu, tetapi juga secara sosial kemasyarakatan. Dan yang demikian ini tercermin dengan sangat jelas di dalam ibadah-ibadah mahdhah yang dituntunkan oleh Islam. Salat misalnya, sebagaimana kita tahu, merupakan ibadah yang sesungguhnya sangat individual, vertikal. Dimulai dengan takbiratul ihram. Niat salat lalu takbiratul ihram. Allahu Akbar. Begitu seorang bertakbiratul ihram, berarti dia harus betul-betul fokus di dalam salatnya, karena dia hanya mengagungkan Allah, sementara yang lainnya menjadi kecil. Tetapi salat itu kemudian diakhiri dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menengok ke kanan lalu kemudian ke kiri. Artinya apa? Setelah kita beribadah kepada Allah secara vertikal individual, itu kita juga menebarkan salam ke dalam lingkungan kita. Salam tentu saja tidak hanya kita maknai secara verbal, secara kata-kata, tetapi salam tadi itu ya, sekali lagi bermakna kesejahteraan, kedamaian, dan keselamatan. Artinya apa? Sebagai seorang muslim, ketika kita setelah melaksanakan sholat itu, hendaknya kita juga menjamin keselamatan saudara-saudara kita, menjamin kedamaian saudara-saudara kita, menjamin kesejahteraan saudara-saudara kita di kanan kiri kita. Itulah sebabnya maka seorang muslim itu tidak disebut sebagai seorang muslim yang baik kalau dia bisa makan kenyang sendirian, tetapi tetangganya sampai ada yang kelaparan. Na'udzubillah min dzalik. Demikian pula puasa ya. Puasa itu ibadah yang juga sangat individual ya. Karena kita berpuasa itu yang tahu ya hanya kita sendiri selama sebulan itu. Apakah kita ini betul-betul puasa atau tidak, itu yang tahu ya kita sendiri. Tapi coba di akhir puasa kita diperintahkan untuk membayar zakat fitrah. Itu artinya apa? Itu juga ada dimensi sosial di dalam ajaran berpuasa itu. Dengan membayar zakat fitrah itu kita ingin menebarkan kesejahteraan di lingkungan kita. Kita berbagi rizki dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Haji yang sekarang ini sedang dilakukan orang di Makkah sana ya, masih berdatangan dari berbagai macam penjuru dunia. Itu pun juga ada unsur ibadah sosialnya, untuk kesejahteraan sosialnya. Sebagaimana kita tahu pada umumnya masyarakat Indonesia itu hajinya haji tamattu. Ya, umroh dulu, kemudian nunggu waktunya haji. Nah, di tengah-tengah umroh waktu datang sampai dengan waktunya haji tiba itu melepas ihram. Nah, itu kena dam. Dam itu juga menyembelih kambing. Artinya apa? Ya ada unsur kesejahteraan sosialnya itu ada. Nah lalu kemudian pada bulan Dzulhijjah itu bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji disunnahkan untuk menyembelih kurban. Ya. Sebagaimana yang tadi saya sebutkan di awal khutbah surat Al-Kautsar,
Fasholli li rabbika wanhar. Hendaknya kalian melaksanakan salat dan juga menyembelih hewan kurban. Jadi sekali lagi ibadah-ibadah yang mahdhah di dalam Islam itu semuanya menunjukkan adanya dimensi sosial di dalam ibadah itu. Dimensi kesejahteraan sosial di dalam ibadah itu. Lebih-lebih zakat. Zakat itu memang murni betul-betul ibadah maliyah yang tujuannya betul-betul berbagi rezeki yang kita miliki, yang punya berlebih dibagi kepada yang membutuhkan. Ada 8 yang berhak menerima zakat itu. Itu tidak lain adalah kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, agar supaya harta itu tidak hanya beredar di kalangan orang-orang yang kaya saja di antara kalian. Jadi ini bapak-bapak dan saudara sekalian serta anak-anakku sekalian, ya jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, bahwa Islam itu adalah agama yang sangat menekankan pentingnya keselamatan dan kesejahteraan sosial. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, sekarang kita sudah berada di pekan terakhir di bulan Dzulqa'dah. Pekan depan kita sudah masuk di dalam bulan Dzulhijjah. Dan sebagaimana yang tadi sudah saya singgung sedikit, bahwa di bulan Dzulhijjah itu umat Islam yang mampu berhaji diwajibkan untuk berhaji ke tanah suci. Yang tidak mampu, yang tidak berhaji, dimanapun berada, umat Islam diperintahkan untuk melaksanakan sholat Idul Adha dan menyembelih hewan kurban. Dan khusus terkait dengan menyembelih hewan kurban ini, meskipun sifatnya sunnah, tapi sunnahnya sunnah yang sifatnya muakkad, sangat ditekankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah satu hadisnya Rasulullah sampai menyatakan, man wajada sa'atan walam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kesempatan, kemampuan untuk berkorban, tetapi kok tidak melaksanakan korban, maka tidak usahlah mendekati tempat sholat kita. Coba bayangkan itu sindiran keras dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar supaya orang-orang yang mampu itu kemudian menyembelih korban. Dan sekali lagi, korban itu untuk dibagikan kepada orang-orang yang sengsara dan orang-orang yang fakir miskin. Meskipun memang sebagian boleh ya dimakan sendiri oleh orang yang berkorban, dan juga bisa dibagikan kepada orang-orang yang kaya sekalipun yang ada di lingkungan orang-orang yang berkorban itu. Itulah bedanya antara kurban dengan zakat. Jadi kalau zakat itu hanya boleh diberikan kepada yang termasuk 8 orang yang berhak menerima zakat itu. Tetapi kalau kurban itu perintah Allah, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir, ya. Makanlah olehmu sendiri sebagian dan berikan juga kepada orang-orang yang sengsara dan orang-orang fakir di antara kalian. Jadi ini sangat ditekankan sekali oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Dzulhijjah nanti bisa mengamalkan beberapa ibadah yang disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sholat Idul Adha dan menyembelih hewan kurban tadi. Ada sunnah yang lain, yakni puasa sebelum Idul Adha itu sendiri yang disebut dengan puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Puasa Tarwiyah itu adalah puasa pada tanggal 8 Dzulhijjah. Kalau puasa Arafah adalah puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Monggo ya, yang punya kesempatan, punya kemampuan, mudah-mudahan amalan-amalan di bulan Dzulhijjah nanti bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin.
Ja'alallahu wa iyyakum minal aminal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi ibadis salihin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.